Yo guys, tahun lalu banyak banget dari kalian yang pengen banget beli Vivo X200 Pro Mini. Karena konsep yang ditawarkan tuh sangat menarik, yaitu HP flagship tapi dikecilin secara size doang, bukan sunat spek yang berlebihan. Sayangnya waktu itu rilisannya terbatas di mainland China. Tapi tahun ini seolah Vivo ogah dibilang salah membaca pasar. Dia bawa Soul X200 Pro Mini ke dalam Vivo X300. Bukan yang Pro, tapi yang X300 doang. Gokil ya? Yuk kita icip singkat calon smartphone favorit gue tahun ini dan tahun depan. Tahun ini nggak ada yang namanya Vivo X300 Pro Mini lagi. Nggak ada. Bahkan di market China sekalipun. X Pro Mini dibikin jadi X300 non-Pro. Yang artinya X series basic dari Vivo tahun ini adalah compact flagship smartphone. Clear ya? Oke, kita bahas kata compactnya dulu. Vivo X300 ini punya layar 6,31 inci. Ukuran yang pas banget buat gue. Bobotnya juga cuma 193 gram. Soal size dari Vivo X300. Oh, ini enak banget sih. 6,3 inch, compact, dan gak banyak yang dikompromis dibandingkan yang Pro. Jadi kalau harus milih antara Pro atau basic, gue pilihan basic ya. Enak banget. Buat pecinta compact phone, ini signifikan banget. Artinya HP ini bakal jauh lebih asik buat digenggam satu tangan, lebih enak buat ngetik dan gak bebanin celana pas dikantongin. Ditambah lagi, layarnya tuh flat ya. Ini jadi nilai plus banget buat orang yang memang udah gak suka curve screen kayak gue. Lagi pula curve screen tuh so 2 years ago gak sih? Soal kualitas layar jangan salah, layarnya udah 1,5K OLED LTPO, tajam, mulus, dan responsif. Biasanya versi reguler atau versi compact itu banyak kena sunat. Tapi di X300, Vivo tidak menahan dirinya. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 9500, sama persis kayak versi Pro-nya. Lalu dia didukung RAM sampai 16 GB. Performa buat gaming, multitasking, editing video di HP ini udah pasti bakalan ngebut. Ukuran boleh kecil, tapi yang pasti ini bukanlah sebuah HP light. Ini beneran full-fledged flagship. Baterainya pun gede untuk ukurannya, 6040 mAh dengan 90 watt fast charging. Lengkap. Nah, ini nih yang juga menarik. Namanya compact flagship phone, kameranya biasanya kena korting. Tapi di sini Vivo malah ngasih kejutan. Kamera utama Vivo X300 ini pakai sensor 200 megapiksel dengan OIS. Hasilnya gimana? Kalau kita moto pakai mode 200 megapikselnya, kita punya keleluasaan nge-crop abis jepret dengan detail yang top. Di mode auto biasa, gue suka banget overall image-nya. Dengan kamera excelling di berbagai parameter yang biasa kami jadikan penilaian. Nah, untuk telenya walaupun cuma 3 kali zoom gokil ya hasilnya. Di 3x auto, 3x portrait mode, bahkan sampai hybrid zoom 10-30 kali pun hasilnya masih gokil banget. Dibuat tele makro juga masih bisa dan gurih banget hasilnya. Cuma memang ketika kita sejajarkan dengan hasil dari X300 yang versi Pro, baru kelihatan bedanya di hybrid zoom jauh. Itu pun nggak langit dan bumi, masih oke banget. Untuk ultrawide-nya ya sekedar lumayan aja lah, masih pakai sensor ISOCELL Gen 1. Udah hafal juga lah pasti hasilnya. Ini untuk hasil selfie-nya. Potret video sekarang bisa 4K 60 fps. Tuh, separasi dengan background. Separasi dengan background bagus. Nah, iPhone-nya nggak bisa nih. iPhone nggak bisa kan? Nggak bisa. Dia mentok 4K 30 kan? Bokeh video kan? Video log-nya yang bisa 4K 130. Tuh, smooth, bagus lagi. Tapi ultra wide. 1 kali, 3 kali, 10 kali. Bagus ya. Perpindahan lensanya itu smooth. Serius deh, gua nggak bohong ya. Ini transisi antar lensanya pas recording tuh smooth banget coy. Nih ya. Nih 0,6. Main camera, tele, balik ke main camera dan ultra wide. Tuh ada kereta di situ. Main camera, tele, 10 kali tele, hybrid, balik ke 1, balik ke ultra wide. Kita tes kamera depannya nih 4K 60 fps pakai X300. Bagus coy, stabil. Itu putih langitnya emang lagi di sini mendung-mendung gitu ya. Bukan karena dynamic range select. All in all, di first impression gue ini adalah setup kamera yang versatile, super solid, apalagi dengan sentuhan tuningan dari Zeiss. Nah, satu lagi soal kamera. Ternyata Vivo X300 yang polos ini juga bakalan bisa dikasih telefoto extender. Keren ya?
Wah, gue sih berharap banget aksesoris yang satu ini masuk juga ke Indonesia. Buat yang pengen tahu bagaimana cara kerjanya, gue udah pernah bikinin video reviewnya untuk X200 Ultra. Monggo ditonton. Jadi HP ini positioningnya tuh jelas banget. Dia menyasar kalian yang mau semua kekuatan dan fitur dari sebuah HP flagship, performa ganas, layar top tier, dan terutama kamera yang super gokil. Tapi dalam body yang termasuk compact, bikin nyaman buat dipakai setiap hari. Gimana menurut kalian? Apakah era compact flagship akan bangkit lagi dengan hadirnya Vivo X300 ini? Drop komen di bawah. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya.